kasih Ustaz. Alhamdulillah baik. Mas, kalian juga sehat? Agak sakit Ustaz, sariawan. Oh, sariawan. Sebelum dilanjutkan mau izin melaporkan yang sudah bergabung dalam Zoom kali ini ada 11 saudara. Yang di Korea ada 8 saudara, Taiwan 1 saudari, Hongkong juga 2 saudara atau saudari Ustaz. Dari Indonesia belum ada saat ini. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan mampu mengambil manfaat. Amin. Selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baik teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan melakukan penguatan terhadap pemahaman kita dari nama Allah As-Sami dan Al-Basir itu sendiri kan gitu. Ya, As-Sami yang maha mendengar, kemudian juga Al-Basir maha melihat. Kenapa begitu? Karena kemampuan mendengar dan melihat itu yang merupakan kekuatan yang syad bagi manusia gitu ya. Dan bahkan sebenarnya masuknya iman pun juga melalui mata dan telinga itu. Kalau tidak ada mata telinga juga susah untuk bisa beriman. Artinya mata telinga ya sebagai instrumen yang digunakan untuk mendengar dan melihat itu menjadi pintu masuknya informasi, pintu masuknya ilmu. Nah, ilmu itulah menjadi ilmu di benak kita, di memori kita, di hati kita setelah diproses oleh fuad kita. Ya, diproses oleh fuad kita. Nah, ilmu itu nanti ketika dia mengendap ke dalam menjadi keyakinan, ya, akan menjadi iman itu sendiri kan gitu. Ya, maka rasa-rasanya mustahil kita menjadi orang yang beriman tanpa menggunakan matanya, kemudian akal atau fuad itu sendiri kan gitu. Oleh karena itu kita akan berangkat membahas itu dan kemudian nanti akan kita lebarkan kepada kehidupan sehari-hari, bahkan nanti secara internasional agar kita melek keadaan akal menggunakan mata, menggunakan telinga dalam konteks ini. Kita akan berangkat dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-179, di mana di situ Allah mengecam betul, melaknat betul orang yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati ya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya dia tidak mensyukuri nikmat mata, telinga dan juga akal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sendiri. Ya, sampai-sampai orang yang tersebut dikatakan oleh Allah di situ sebagai binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak itu sendiri. Ayo silakan. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zarafna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak,
bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya, jadi Allah mengatakan di situ mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, Allah berharap kita tidak termasuk orang yang lengah seperti itu, karena tidak mensyukuri nikmat-nikmat telinga dan juga tidak mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah itu kan itu. Ya, padahal yang diharapkan oleh Allah itu kita betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat itu gitu loh. Ya, sejak lahir ya, sejak kita dilahirkan oleh Allah gitu ya, sudah digambarkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-78 itu, silakan dibaca An-Nahl 78. Ketika kita lahir itu kita tidak tahu apa-apa, kemudian Allah yang menjadikan kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur gitu. Ayo silakan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, kita bisa lihat dari ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak mengerti apa-apa. Ya. Kemudian Allah waja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati. Di situ diterjemahkan hati nurani. Di situ tertulis afidah. Afidah itu jamaknya dari fuad, hati akal sebenarnya yang berpikir gitu kan gitu. Jadi la'alakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Artinya mensyukuri itu memanfaatkan pendengaran kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, memanfaatkan mata kita atau penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kemudian juga memanfaatkan fuad kita, akal kita untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu kan gitu. Nah, kita harus paham bahwa ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yakni ucapan Allah itu sendiri, yakni firman Allah sendiri, yakni Al-Quran itu, ya, yang isinya 6.236 ayat. Hanya itu 6.236 ayat. Ya, tetapi ada ayat lain yang jauh lebih luas dari itu, namanya ayat kauniyah, ayat kealaman.